Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri, NIM 2009-30253, kelas tambang A. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas ulangan ujian akhir semester metalurgi umum. Smelting adalah proses metalurgi ekstraksi untuk mengambil logam dari bidihnya dengan memanaskan bidih logam melebihi titik leburnya. Bidih yang merupakan senyawa oksida dan sulfida dipanaskan pada tanur dengan suhu yang tinggi. Pada proses ini ditambahkan zat pereduksi yang akan mereduksi oksida dan sulfida logam menjadi logam murni. Pengotor dihilangkan dengan menambahkan flux yang akan mengikat pengotor tersebut membentuk terak. Contohnya adalah peleburan langsung konsentrat emas dengan menggunakan batu bara sebagai reduktornya. Yang kedua adalah melting. Melting adalah sebuah proses fisika yang menyebabkan perubahan fasa suatu zat daripada menjadi cairan. Energi internal dari suatu zat meningkat oleh aplikasi panas atau tekanan, sehingga menyebabkan kenaikan suhu, dan apabila suhu telah mencapai titik lebur, maka zat tersebut akan mencair. Contohnya adalah es batu yang dipanaskan akan berubah wujud dari padat solid menjadi cair liquid. Besi adalah logam berwarna putih perak, bisa dipoles, ditempa, dibengkokkan meski keras dan memiliki sifat magnetik. Baja adalah paduan logam besi yang memiliki fungsi sebagai unsur dasar dicampur dengan beberapa elemen lainnya. Stainless steel yaitu baja tahan karat yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi. Perbedaannya yaitu pada besi dan baja memiliki perbedaan secara jelas pada jumlah karbon yang dikandungnya. Sedangkan perbedaan stainless steel dan baja yaitu jika stainless steel tahan karat sehingga bisa digunakan pada peralatan dapur, sedangkan baja pada peralatan keras. Pirometalurgi merupakan sebuah proses pemisahan logam dari bidihnya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi. Sedangkan hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam dengan menggunakan teknik pemboran regen pelarut, larutan air dan solvent yang dilakukan dengan temperatur relatif rendah. Hasil produk dengan proses pemisahan logam yang menggunakan energi panas, pirometalurgi menghasilkan beberapa produk seperti nikel matte, NPI, dan FVNI. Pada rencana industri hilirisasi nikel di Indonesia, proses ini bahkan akan menghasilkan aneka produk stainless steel. Untuk hidrometalurgi, proses ini melahirkan beberapa produk seperti MHP dan NiOH nikel hidroksida. Sedangkan produk mutakhir yang dilahirkan dari proses ini adalah campuran logam, bebas nikel, lapisan logam, dan baterai. Kapasitas input smelter menurut data Kementerian ESDM dalam peluang investasi nilai Indonesia, proses pirometalurgi memiliki kapasitas input smelter sebanyak 90,5 juta ton per tahun. Lalu untuk hidrometalurgi berkapasitas sebesar 24 juta ton per tahun. Umur cadangan. Jika menggunakan teknologi pirometalurgi, umur cadangan dari nikel diperkirakan akan mampu berproduksi hingga 27 tahun ke depan atau sekitar tahun 2047. Nah, sedangkan jika perusahaan mengadopsi teknologi hidrometalurgi, umur cadangan nikel akan lebih panjang, yakni 73 tahun atau sekitar tahun 2093. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom atau unsur yang menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama.
Contohnya adalah hidrogen klorida. Yang kedua, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara logam, di mana ikatan ini memiliki sifat khas, yaitu sebagai konduktor yang baik, dapat ditempa dan dapat dibentuk. Namun, ikatan logam tidak dapat dibentuk menjadi larutan, sehingga tidak tergolong sebagai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, jadi perbedaan ikatan logam dan ikatan kovalen yaitu pada jenis, yaitu unsur pembentuk, proses pembentukan, dan sifat karakteristik senyawa yang dihasilkan. Logam bersifat padat pada temperatur dan tekanan standar dengan pengecualian unsur merkuri dan gallium yang keduanya berupa cairan. Sebagai pengingat, sifat-sifat logam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki konduktor dan listrik yang tinggi. Yang kedua, berkilau dan memantulkan cahaya. Dan yang ketiga, dapat ditempa. Dan yang keempat adalah memiliki variasi kekuatan mekanik. Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban itu bekerja. Dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya akan bebannya ditiadakan. Artinya, jika beban ditiadakan, maka benda kembali ke bentuk dan ukuran semula. Sedangkan deformasi plastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen walaupun beban yang bekerja ditiadakan. Ya, terima kasih. Itulah tadi ujian akhir semester yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.